Ya, Anda kembali ke Fintech Forum dan kini kita akan masuk ke solusi teknologi. Identitas digital sedang diuji coba oleh OJK dan diharapkan bisa menjadi benteng baru dalam keamanan perbankan. Dan ada artikel juga yang sudah kita tampilkan sebelumnya di website CNBC Indonesia. Akan kita hadirkan sesaat lagi dan dari artikel ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya identitas digital ini bukan lagi hal baru yang dibahas di Indonesia, tetapi memang sudah lama, sudah digaungkan sedang lama, hingga akhirnya ada satu berita juga, ini terkait 120.000 rekening nasabah bank dijual belikan di Facebook dan e-commerce. Ini tepat sekali dengan konten yang saya bacakan tadi di awal, bahwa dijualnya di e-commerce, artinya bisa diakses oleh siapa saja, bahkan oleh kalangan yang mungkin belum mengerti kenapa rekening-rekening ini bisa diperjualbelikan. Nah, untuk itu saya akan bahas lebih jauh ke Privy terlebih dahulu, Pak Marshall. Pak Marshall, mengapa verifikasi identitas menjadi krusial bagi industri perbankan di era digitalisasi dan bagaimana Anda melihat dengan adanya case-case seperti ini gitu, ratusan ribu rekening nasabah bisa dijual di e-commerce? Kesalahannya, kekeliruannya terjadi di mana? Ya, jadi ini Mbak Syaf, saat ini misalnya kita lah lagi live di studio begini, kalau ada seseorang mencoba pakai NIK kita, pakai KTP kita, mencoba membuka rekening bank secara online kan kita nggak tahu, kita lagi live di sini. Nah, nanti kalau identitas digital ini, namanya user-centric digital ID ya, sudah masif penggunaannya. Justru rekening itu tidak akan terbuka sebelum kita meng-approve dari aplikasi identitas digital kita menandatangani formulir pembukaan rekening itu dengan sertifikat digital kita. Jadi kita harusnya dapat notif nih, ini NIK Anda barusan ada mencoba membuka rekening di Bank A. Apakah ini betul Anda? Kalau bukan kita tolak, kalau iya ya kita digitalize formulir pembukaan rekening ya misalkan. Nah jadi ini juga sedang digagas nih antara PSRE dengan Dukcapil, dengan Balai Penghubung Identitas Digitalnya, Badan Siber dan Sandi Negara. Ketika ini terwujud, nah maka masyarakat akan terlindungi dari tiba-tiba lagi di kosan, santai-santai digerebek polisi. Kenapa? Anda namanya ini ya, nikah sekian. Iya betul Pak, ini Anda melakukan penipuan online, dananya ditransfer ke rekening atas nama Anda. Ya nama saya benar ini, tapi saya bahkan nggak pernah buka rekening di bank tersebut gitu kan. Nah itu yang selalu menjadi permasalahan klasik yang nantinya bisa diselesaikan ketika kita sudah punya adopsi identitas digital yang masif. Jadi kita punya full control terhadap penggunaan identitas kita tanpa approval kita. Orang bermodalkan foto KTP kita yang mungkin sudah tersebar di mana-mana. Karena KTP ini kan digunakan dititip di resepsionis gedung, dipakai buat check-in hotel, difotokopi di hotel, dan seterusnya kan. Foto wajah kita ya sudah tersebar di mana-mana di sosial media, di berita, dan sebagainya. Dengan teknologi deepfake AI yang semakin canggih saat ini, ya di mana deepfake AI ini sekarang sudah bisa mensimulasi dengan sangat mulus wajahnya wajah saya, disuruh kedipkan mata, gelengkan kiri kanan, padahal yang melakukan itu orang lain, gitu. Tapi menggunakan foto saya yang diemulasi. Nah, jadi solusinya ya tadi, negara sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, tinggal ini pelaksanaannya kita nanti dengan peraturan pemerintah turunan dari perubahan terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Semoga identitas digital ini bisa secara masif segera diaplikasikan oleh industri dan masyarakat. Kalau sejauh ini berarti udah sebanyak apa data yang terverifikasi oleh Privy? Oke, kami sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang pertama mendapatkan izin dari pemerintah Republik Indonesia, per hari ini sudah lebih dari 65 juta user terverifikasi. Dan seberapa jauh identitas digital ini bisa mengurangi resiko fraud? Sampai skala sebesar apa ini bisa terantisipasi? Oke, dari histori kami selama 10 tahun beroperasi, itu rate successful kami untuk memastikan bahwa yang punya identitas Privy ID itu amat sangat tinggi sekali, di mana
error rate-nya hanya 0,00034%. Nah, makanya seluruh penyelenggara sertifikasi elektronik di dunia, di luar negeri MACA, Certificate Authority kan memang wajib memberikan jaminan atas sertifikat elektroniknya kalau terjadi fraud. Nah, karena 0,00034% tadi, makanya Privy berani menaruh batas maksimalnya adalah 1 miliar rupiah per sertifikat. Tapi kan stepnya tadi sebenarnya panjang ya, mengedipkan mata, madep kanan, madep kiri. Ini sebenarnya butuh waktunya berapa lama sampai akhirnya verified gitu? Kalau proses liveness detection standar itu tidak akan lebih dari 10 detik. Tetapi kan di belakang itu tadi, kami punya big data ketika kami menanam software development kit di aplikasi untuk daftar Privy ini. Kami mengecek device ID-nya, tadi MAC address-nya terhubung ke IP address mana, giroskopnya tadi gerak apa enggak, handphonenya. Kemudian apakah HP yang digunakan operating systemnya di jailbreak atau tidak, di routing atau tidak. Karena biasanya orang akan merouting atau menghack OS smartphone-nya, terutama Android itu biasanya, ya karena memang mau mengelabui aplikasi yang terinstall di HP itu, taunya selfie ini berasal dari kamera depan suatu HP, ya padahal enggak, karena OS-nya dihack, bahkan sampai level kernel itu di bawahnya operating system sebelum hardware, dikelabui sehingga dia taunya ini dari kamera padahal itu diinjek gambarnya. Nah itu semua kami deteksi, saya bilang seratusan atribut tadi. Itu semua terjadi di background dan real time. Terima kasih Pak Marshall. Kini saya ingin tahu dari Asosiasi Perbankan nih. Kalau dari sisi penyedia teknologi kan sebenarnya sudah siap. Kini kami ingin tahu bagaimana kesiapan pengguna layanan. Tadi kan Pak Sulistyo juga sempat menyebut nih SDM. Nah, kami ingin tahu sejauh mana kesiapan anggota Perbanas dalam mengadopsi inovasi identitas digital baik dari sisi infrastruktur maupun dari SDM kepada Pak YB. Silahkan. Oke, makasih Mbak Syaf. Kalau kita bicara mengenai adopsi, saya rasa saat ini bank-bank konvensional majority sudah melakukan verifikasi digital semua, ya. Jadi bisa ada sebagian dengan tempatnya perusahaan Pak Firvi atau ada dengan perusahaan-perusahaan lain untuk bisa melakukan KYC dari sisi face recognition dan juga untuk liveness-nya. Ya, jadi kalau bicara mengenai adopsi, sekarang saya ngomong udah relatif tinggi karena semua orang prosesnya udah onboarding proses customer itu udah menggunakan mekanisme digital, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai perbankannya sendiri, pasti kita melihatnya dengan adanya jumlah bank di Indonesia yang cukup banyak, pasti variasi dari sisi size-nya. Ada yang infrastruktur teknologinya cukup besar, organisasinya ada juga yang kecil yang mengandalkan managed service outsourcing dengan third party. Ya. Tetapi semuanya ini kita kan digovern dengan peraturan dari OJK-nya sendiri yang sudah mengatur standar keamanan seperti apa. Kalau nggak dilakukan sendiri, ya berarti third party-nya yang harus menjamin keamanan itu. Jadi kalau melihat dari sisi adopsinya udah cukup sekarang, cukup tinggi ya adopsi digital. Jadi makanya saya tadi lebih menekankan ke depan bagaimana kita bisa juga mempunyai infrastruktur untuk yang bisa mempunyai infrastruktur nasional. Ya, kalau tadi Pak Marshall sudah menyatakan Privy mempunyai 65 juta, tapi 65 juta itu nggak cukup untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh sistem perbankan, harus mempunyai infrastruktur yang lengkap seluruh penduduk yang bisa masuk ke situ. Jadi mungkin PSRE ini harus digabungkan menjadi satu, ya, sehingga mempunyai lengkap dan kita bisa mempunyai satu single repository. Siapapun perbankan ataupun fintech melakukan onboarding customer baru bisa ngecek ke repository itu tadi. Jadi bisa untuk benar-benar menjamin keamanan onboarding proses dari customer-customer, nasabah-nasabah ke depannya. Oke, berarti bisa dikatakan tantangan terbesarnya adalah infrastruktur tadi, Pak. PSRE ini yang masih belum menyatu. Selain itu, apalagi Pak tantangan yang Anda temukan di bank-bank yang berusaha mengadopsi teknologi verifikasi identitas maksud saya? Ya, kalau identitas kita perbankan itu selalu menggunakan third party, ya, jadi seperti PSRE ataupun teknologi yang lain, ya pasti third party. Nah kemudian tetapi kita balik lagi, third party ini kan masing-masing, ya perusahaan penyedia jasa ini masing-masing. Nah ini kita ingin mendapatkan satu source yang bisa melihatnya secara keseluruhan, ya karena seperti tadi cerita di awal-awal tadi diceritakan, seorang fraudster bisa menyasar satu bank lain. Kalau dia di situ masing-masing bank menggunakan referensi database yang berbeda, ya dia dengan tenangnya dia bisa membuka di masing-masing. Karena kita mempunyai informasi yang limited mengenai nomor-nomor itu. Ya, karena setiap bank jumlah customer-nya
limited gitu ya kan. Makanya kita kalau mempunyai satu repository nasional, semua bank bisa merefer ke situ untuk melihatnya. Kalau terkait persiapan SDM ya Pak, baik dari internal perusahaan lalu juga literasi ke nasabah, ini apa yang dilakukan oleh perbankan Pak? Kita literasi ke nasabah udah pasti kita lakukan, ada yang melalui mekanisme bank sendiri ataupun bersama-sama industri, asosiasi pembayaran dan juga regulator ya. Tapi kita juga melihat hal ini memang kadang ada faktor kelengahan. Ya, jangan ngomong masyarakat. Saya beberapa hari teman saya juga ada yang kena social engineering kayak gitu kan, malam-malam ditelepon fraudster untuk ngasih OTP-nya diberikan juga kayak gitu. Padahal nggak kurang namanya literasi, dia juga udah mengerti. Tapi dengan kondisi psikologis tertentu kejadian ini bisa terjadi. Jadi memang kalau kita bicara mengenai jenis-jenis fraudnya itu memang macam-macam. Ya, hari ini kita bicara mengenai proses yang penting dalam digital onboarding adalah bagaimana verifikasi ID digital elektronik ini bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, kalaupun dengan baik, orang ini orang benar, dia kalau ditipu dengan social engineering juga bisa kelolosan. Ya, bisa aja seperti itu. Tapi kita melihatnya dari seluruh framework kejadian cyber security issues, fraud issue yang terjadi. Ini adalah komponen penting yang mungkin kita bisa atasin secara bersama secara industri dengan melakukan kolaborasi itu. Oke, kolaborasi ya. Tadi kita sudah dengarkan kesiapan asosiasi bank, lalu pemberian literasi juga sudah dilakukan, baik internal perusahaan juga berarti diberikan ya Pak ya, kepada pegawai, kepada nasabah. Nah sekarang kita ingin kembali lagi ke regulator. Bu Indah, bagaimana identitas digital ini bisa memperkuat aspek keamanan dan juga mitigasi resiko fraud di sektor perbankan? Silahkan Bu Indah. Ya, Mbak Saf, ini kalau lihat dari identitas digital ya, memang kalau kita lihat di dalam regulasi kami ya, BOJK nomor 21 kalau salah ya, terkait dengan layanan perbankan digital, di situ memang ada diatur mengenai bagaimana ketika calon nasabah ya ingin membuka rekeningnya, itu ada kewajiban untuk two-factor authentication gitu ya, what you have, what you are gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini pun bisa dilakukan, kita persyaratkan dilakukan secara tatap muka. Tapi memang sekarang kan sudah ada teknologi ya. Tidak perlu calon nasabah itu datang ke kantor bank. Iya, jadi bisa lewat aplikasi. Iya. Nah tapi persyaratan two-factor authentication itu adalah wajib dilaksanakan. Caranya itu bisa tadi menggunakan biometrik ya, seperti atau enggak integrasi dari sumber-sumber tervalidasi. Tadi Pak YB mengatakan repository nasional ya yang lengkap itu bisa. Jadi kami melihat bahwa ya memang apabila nanti diterapkan adanya identitas digital, tentunya ini bisa mempercepat ya verifikasi dan juga meningkatkan keakuratan. Jadi kalau kami sih memandang ini adanya identitas digital itu adalah sesuatu yang positif ya. Nah untuk mempercepat layanan, namun juga kita menjaga keamanannya. Karena di situ kan ada data-data nasabah ya, calon nasabah ya. Kita lihat bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, ada disrupsi teknologi juga, data ini menjadi sangat penting. Nah, data ini menjadi sangat penting sehingga ini merupakan suatu keharusan yang harus dikelola ya dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, kami memang di sini untuk keamanan data mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, mengenai undang-undang PDP gitu. Nah, kemudian terkait dengan fraud juga, kami juga telah menerbitkan peraturan OJK nomor 12 tahun 2023 tentang penerapan strategi anti fraud. Nah, di situ juga ada pilar-pilar mengenai identifikasi, mengenai deteksi, mengenai pencegahan, pelaporan dan sebagainya. Nah, ini maksud kami dari sisi pembukaannya juga kami jaga, dan juga nanti untuk pencegahan fraudnya pun kami minta pada industri, karena ini adalah ketentuan yang berlaku untuk seluruh LJK, jadi bukan hanya bank saja untuk strategi anti fraud. Jadi mandang positif, tapi tetap harus dijaga ya dari sisi keamanannya, terutama keamanan datanya, pengelolaannya, bagaimana data itu digunakan, dan juga kami mensyaratkan adanya perlunya konsen, ya, konsen nasabah ya, terkait dengan bagaimana data tersebut akan dipergunakan. Jadi ini juga salah satu langkah-langkah untuk mendeteksi ya, maksud saya mencegah, bukan mencegah terjadinya mungkin penyalahgunaan atau fraud di sektor perbankan. Dengan adanya hal ini, apakah OJK bisa melihat bahwa ini bisa menjadi masa depan industri, verifikasi identitas ini? Kami lihat ya bisa jadi masa depan ya, karena kan dengan biometrik ya tadi, apakah tadi adalah orang yang benar gitu ya. Nah itu kalau ada memang ada data yang terintegrasi gitu ya, ini bisa terverifikasi. Jadi kalau biometrik kan kita walaupun kembar pun gitu ya, kembar pun tidak akan sama kan seperti itu. Nah
ini akan tentunya akan menjadi lebih cepat dan akurat. Gitu. Akan lebih cepat dan akurat. Baik. Nah, kalau sekarang saya ingin ke Pak Sulistyo selanjutnya. Identitas digital ini erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Tadi Ibu juga sempat menyinggung tentang PDP ini. Nah, bagaimana BSSN bisa memastikan keamanan data nasabah saat digunakan dalam layanan perbankan digital? Jadi gini Mbak Safina, bahwa memang kami memahami bahwa di situ ada otoritas, di situ ada BI dan OJK yang tentu BSSN harus bisa memposisikan diri di mana posisi BSSN, walaupun posisi BSSN sebagai otoritas keamanan siber dan sandi di Indonesia. Jadi ketika kami mendorong agar keamanan siber itu bisa diimplementasikan di sektor keuangan dan perbankan, maka kami selalu membantu OJK dan BI bagaimana membuat regulasi, aturan, tata kelola, bagaimana kemudian itu bisa diimplementasikan di ekosistemnya. Dan pendekatan yang paling penting yang kami dorong ke BI dan OJK ya itu adalah bagaimana membangun keamanan siber itu berbasis kepada security and privacy by design. Artinya bahwa dalam implementasinya di ekosistem keuangan dan perbankan itu tidak hanya saat proses berjalan kemudian implementasi teknologi dan di ujung baru kemudian melakukan pengujian keamanan atau kemudian apakah ini sudah sesuai dengan kriteria ataupun standar keamanan yang ditetapkan oleh BI ataupun OJK seperti itu. Nah, itu yang pertama yang kami dorong. Yang kedua, kami di BSSN ya melihat bahwa yang disampaikan tadi oleh Mas Marsal dan Pak YB bahwa kita perlu adanya repositori nasional berkaitan dengan digital ID. Sebenarnya hal ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah ya, melalui broker ID kalau di dalam arsitektur infrastruktur digital ID. Dan ini memang masih tahapan uji coba dalam lingkup atau environment yang terbatas. Sehingga kami di BSSN memang butuh dukungan bahwa memang broker ID atau BLP ID, Badan Penghubung Layanan Identitas Digital ini bisa menjadi solusi ya tentang bagaimana kemudian ekosistem digital ID yang dikelola oleh pemerintah ataupun juga dikelola oleh pihak swasta seperti PSRE itu bisa kemudian ada satu lembaga yang memang terpercaya yang kemudian bisa menghubungkan kebutuhan-kebutuhan itu. Oke. Gitu. Dari apa yang Bapak sampaikan, kami ingin tahu seperti apa sebenarnya masa depan sektor industri keuangan digital di Indonesia saat ini, Pak? Dan ranah-ranah keamanan mana saja yang memang ditangani benar-benar oleh BSSN begitu, Pak? Iya, saya kira ranahnya sangat besar dan luas karena kebutuhan-kebutuhan transaksi sekarang ini kan sudah berbasis kepada penggunaan smartphone ya, kemudian juga penetrasi internet juga sudah kemana-mana dan kita bisa melihat juga layanan-layanan perbankan bahkan untuk membuka rekening baru pun juga sudah dilakukan secara online. Jadi kebutuhan terhadap industri digital ID ini akan semakin berkembang pesat seperti itu. Nah, kemudian apa yang BSSN inginkan ya di dalam bagaimana itu bisa berjalan ya tentunya adalah bahwa di sini kami minta kepada BI dan OJK kalau BI kan di makro sistemnya ya, bagaimana sistem pembayaran. Yang sistem pembayaran kita tahu bahwa BI ini kan juga punya tanggung jawab tentang bagaimana sistem pembayaran seperti BI Fast yang menghubungkan antar bank begitu kan juga harus dilakukan secara aman. Kemudian di OJK dalam hal ini bisa mengimplementasikan ya dari bank-bank itu standar-standar keamanan yang ditentukan di dalam regulasinya. Jadi kami memposisikan diri bahwa ini adalah otoritas dari BI dan OJK. Sehingga apa tugas kami? Tugas kami adalah sesuai dengan Perpres 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Kami memposisikan diri sebagai NATCISET atau National Computer Security Incident Response Team. Di mana di bawahnya itu ada GovCISET, kemudian ada sektor perbankan dan keuangan, yang mana koordinator sektornya itu adalah BI dan OJK. Nah, di situ kemudian yang tadi diharapkan tadi oleh Pak YB bahwa ketika terjadi insiden siber di satu bank, kemudian bisa di-share ke sektor lainnya. Ini tidak hanya di perbankan saja, tetapi juga bagaimana kemudian NATCISET yang dalam hal ini BSSN punya tanggung jawab, informasi-informasi, sharing-sharing informasi tentang insiden siber atau potensial threat itu kemudian bisa cepat untuk disampaikan.
Kira-kira gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya luas sekali. Mungkin satu saja singkat, aspek keamanan mana yang paling gencar sering ditangani, Pak? Ya, paling sering ditangani berkaitan yang di nasabah, Mbak. Ya, benar nasabah ya, fraud tadi ya, ataupun juga akses legal sebenarnya, tetapi karena identitasnya sudah dikuasai oleh attackers begitu. Ini yang paling sering terjadi ya. Paling sering terjadi. Dalam perjalanan tadi ke sini saya iseng-iseng coba ya ada bukti pembayaran atau bukti transaksi yang saya kemudian unggah ke AI, kemudian saya ganti ya bukti transaksi itu gampang sekali. Artinya selain di nasabah sendiri juga bagaimana AI ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh attackers untuk mengganggu begitu. Itu yang saya pikir itu yang sangat nyata dihadapi sekarang. Jadi bagaimana edukasi ke nasabah, literasi digital seperti itu. Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih kami ucapkan dan kita sepakat ya bahwa identitas terverifikasi adalah masa depan. Dan pertanyaannya adalah manfaat apa yang paling besar akan kita tuai mulai dari bank, regulator maupun nasabah saat semua ini diterapkan secara menyeluruh. Nah, nantikan diskusinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Fintech Forum, akan kembali usai jeda.